Shalom semuanya. Sebelum kita mulai renungan hari ini, sama-sama kita mau datang pada Tuhan, sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Mari persiapkan setiap hati kita. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang selalu menyediakan segala yang kami perlukan. Kami datang padamu hari ini. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau naikkan setiap pujian kami di hadapan-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku naikkan syukurku Tuhan. Ku naikkan syukurku Tuhan. Oh Yesus, Kau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Segala pujian bagimu. Segala pujian bagimu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu
seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah, sungguh besar yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, segala pujian bagimu, segala sembah bagimu, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hari-hari dalam hidup kami, karena Kau selalu merancangkan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Karena Kau yang terlebih dahulu mengasihi setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami mau merenungkan setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus Kau yang bukakan setiap hati, setiap pikiran dan setiap roh kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan tentang hasrat ilahi. Apa itu yang dikatakan hasrat ilahi? Firman Tuhan banyak berisi tentang himbauan, desakan, bahkan perintah untuk mencarinya. Bahkan gambaran kerinduan Tuhan itu ditemukan dan dikenali dengan jelas dalam setiap cerita dari kitab demi kitab. Puncak dari itu semua adalah Kristus sendiri
yang dia adalah gambaran yang sempurna tentang pribadi Allah. Mari sama-sama kita mau renungkan dalam Kolose 2 ayat yang ke-9. Sebab dalam Dialah diam segala jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Tentu dalam semua alasan ini, mengapa Allah begitu berhasrat untuk kita manusia yang berdosa ini? Apa yang baik dari kita? Jawabannya adalah karena Dia memiliki kasih tanpa syarat. Karena Dia memiliki kasih yang tidak bersyarat, saudara. Inilah yang saya sebut dengan hasrat ilahi, yang tidak pernah bisa dipahami oleh manusia. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9 mengatakan, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita ditantang untuk mencari dan memburu hasrat yang seperti ini. Semakin kita mengenali Dia, semakin kita mengerti apakah itu hasrat ilahi. Bahkan sampai di satu titik kita akan dipenuhi, didorong, dan digerakkan oleh hasrat ilahi ini. Satu contoh dalam Yeremia, dia adalah orang yang luar biasa. Selama dia melayani, dia ditolak oleh banyak bangsa yang dia layani. Bahkan kitab Yeremia sendiri pun memperlihatkan keluhan-keluhan. Setiap kali dia mau berhenti, ada sesuatu yang mendorong dia bangkit kembali. Itulah yang disebut hasrat ilahi. Mari kita perhatikan kata-kata Yeremia berikut ini. Aku tidak mau lagi mengingat dia, dan tidak mau lagi mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Api yang menyala dalam hati itu, dalam tulang-tulang Yeremia itulah yang kita sebut dengan hasrat ilahi. Sesuatu yang tidak bisa dimengerti, tidak ada parameternya, tidak ada syaratnya. Bahkan dalam kitab Ratapan yang terkenal itu, di saat yang berat dan keadaan yang sangat kacau, Yeremia masih bisa mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Bukankah ini adalah sesuatu yang luar biasa, saudara? Hasrat ilahi inilah yang kemudian kita kenal dengan sebutan belas kasihan. Belas kasihan yang Tuhan punya. Setiap kali Yesus berbelas kasihan, saat itu juga mujizat terjadi. Kekuatan Allah nyata dalam hasratnya. Sebab itu, hasrat inilah kekuatan kita untuk mengerjakan tujuan ilahi dalam hidup kita. Tanpa memiliki hasrat ini, tanpa memiliki belas kasihan ini, kita tidak memiliki kekuatan untuk kita menyelesaikan setiap panggilan ilahi. Paulus adalah tokoh yang mengerti tentang hal ini juga. Dia menyebut hasrat ilahi ini dengan istilah kasih karunia. Dia mengatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukankah aku ini, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Yohanes juga mengerti. Dia menyadari kasih yang mencintai dia lebih terdahulu. Dan juga dengan indah dia mengatakan bahwa apabila kita hidup dalam kasih yang semacam itu, tidak akan pernah kita mengenalnya. Barang siapa tidak mengasihi Dia, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini semua mengerucut kepada suatu kesimpulan, saudara, bahwa kita harus memiliki hasrat ilahi tersebut. Berapapun harganya, berapapun sulitnya, apapun tantangannya, kita harus meminta. Kita harus mencari dan kita harus mengetuk pintu kerajaan Tuhan sampai kita memahami betapa panjang dan lebar dan tingginya hasrat ilahi tersebut. Biarlah hasrat ilahi itu yang selalu ada dalam hati kita, dalam hidup kita. Biarlah
Belas kasihan Tuhan itu yang ada dalam setiap hidup kita, saudara. Karena tanpa hasrat ilahi ini, kita tidak akan punya kekuatan untuk menyelesaikan apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidup kita. Mari sama-sama kita sekali lagi kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur pada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau telah memilih setiap kami untuk kami boleh mengerti tentang hasrat ilahi ini Tuhan. Biarlah hati-Mu itu selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami terus berjalan di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini dalam tangan-Mu. Biarlah Allah Kau yang menuntun setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas saudara semua.